Ya, saudara-saudara mahasiswa, kita melanjutkan kuliah kita. Kali ini kita membahas tentang pemakaian huruf alif. Ya. Ya, kita bahas aturan yang pertama. Karena ada beberapa aturan. Kita bahas dulu aturan yang pertama. Di dalam aturan yang pertama disebutkan bahwa suku akhir terbuka berbunyi A diberi alif saksi. Jadi dalam aksara Arab Melayu, huruf-huruf vokal itu disebut huruf saksi. Jadi ada alif saksi, ya saksi, dan waw saksi. Nah, kita bicara alif yang pertama dulu. Nah, disebutkan suku kedua dari belakang terbuka berbunyi A diberi alif saksi. Kita video sebelumnya kan sudah belajar tentang suku terbuka, suku tertutup. Nah, suku kata kedua dari belakang kedua dari belakang ya, yang terbuka diberi alif saksi. Ya. Oke. Yang kedua dari belakang terbuka, misalnya kita kasih contoh apa? Misalnya jalan. Kata jalan kita pisahkan dia dulu supaya dapat tahu ya, ketahuan mana suku terbuka, suku tertutup. Jalan. Waduh, ini spidolnya udah macet semua. Nah, kata jalan ini kita pisahkan dulu dalam dua suku kata itu. Jalan. Mana yang terbuka? Suku kata ja. Dibilang bahwa suku kata kedua dari belakang yang terbuka ya, berbunyi A ya, tambah berbunyi A, terbuka berbunyi A. Ya, diberi alif ya. Diberi alif saksi. Oke. Nah, kita hitung dari belakang karena suku kata yang dari belakang mana? Ini 1, ini 2. Hitungnya kan dari belakang, bukan dari depan, dari belakang. Suku kata kedua dari belakang yang terbuka berbunyi A diberi alif. Nah, karena yang terbuka itu ja, maka ja ini harus diberi A ini, A dalam suku kata ja itu diberi alif. Nah, tulisnya bagaimana? Ini ja lan. Jim alif lam nun. Ini yang mendapatkan saksi. Ya. Huruf alif ini. Ini dia. Ini ja ini dapat alif. Ya. Nah, perhatikan. Jalan. Ini ja jim alif. Jadi ini mendapatkan alif saksi. Ini. Alif ini. Suku kata kedua dari belakang. Ini ketika dituliskan berarti ini yang pertama, kedua kita hitung dari belakang, bukan dari depan, bukan.
Nah, kalau dari depan kan ini pasti ini 1, ini 2. Iya kan? Tapi kalau dari belakang, terbuka dari belakang. Suku kata kedua dari belakang. Ini kan depan, ini belakang. Iya kan? Nah, yang kedua dari belakang inilah yang mendapatkan, kalau terbuka berbunyinya diberi alif. Ini, ya. Jim alif, lam nun, jalan. Nah, suku tertutup kan tidak pernah dituliskan vokalnya. Apalagi misalnya makan. Ya, makan. Kita pisahkan dulu. Kan kita hitung 1, 2, hitung dari belakang ini, dari belakang, bukan dari depan, dari belakang. 1, 2. Oh, dia terbuka. Maka suku kata ma ini alif a-nya dilambangkan dengan alif. Jadi mim alif kaf nun. Ini alif ini. Kalau alif a ini tidak pernah dilambangkan, jadi tidak ada alif di sini. Tidak ada alif sini, tidak ada alif sini, karena ini suku tertutup. Ya? Oke. Nah, bagaimana kalau dia menjadi makanan? Nah, hitungnya bagaimana? Ya, ya, makanan. Kita pisahkan berdasarkan bunyi ucapan, bukan berdasarkan kata dasar ditambah akhiran, tidak. Di dalam aksara Arab Melayu tidak mengenal yang ini. Yang ini. Makanan. Nah, pola ini tidak dikenal. Yang dikenal berdasarkan ucapan. Kalau kata ini makanan berarti yang dapat yang mana? Yang mendapatkan huruf saksi yang mana? K. Aturannya suku kata kedua dari belakang. Ini sudah ketiga, sekalipun dia terbuka ma, yang tadinya dapat karena dia di kedua, sekarang dia jadi ketiga, maka yang ini tidak dapat, yang dapat ini, ya. Jadi dengan demikian makanan dituliskan begini, mim alif kaf, mim kaf alif nun nun, ya. Ini dia dapat ini kaf alif ini. Ma yang tadinya dapat karena berubah posisinya, ma tidak dapat sekalipun ma ini suku terbuka, berbunyi a pula, tapi posisinya sudah ketiga. Aturan bilang suku kata kedua dari belakang yang terbuka, yang kedua saja dari belakang. Ketiga keempat mau terbuka tidak bisa, jatahnya ada di kedua. Ya, jadi kalau makan itu ma yang dapat, kalau makan saja, ya. Tapi kalau sudah jadi makanan, kita hitung 1, 2, 3. Maka K yang dapat, suku kata K ini yang dapat ini. Ma tidak bisa lagi karena dia sudah posisi ketiga. Oke, ya. Nah, sama juga dengan jalanan misalnya. Nanti pada saatnya kita coba saya kasih ke sini ya. Nah, ini. Sama dengan jalanan. Kalau jalanan kan jalanan, hitung 1, 2, 3. Maka ini yang dapat. Ini tidak, sekalipun dia terbuka. Di sini dia dapat karena posisi kedua. Ini tidak bisa karena ini sudah pada posisi ketiga. Maka menuliskan jalanan itu adalah jim lam alif. Ulang ya. Jim. Tuh, ini agak licin ini.
Ini lam alif modelnya ini, ya. Ini agak naik sedikit. Lam alifnya itu, ya. Kayak begini. Jadi ini yang dapat, lam yang dapat, bukan lagi ja. Ya, gitu ya. Jim, lam alif, nun, nun. Ini yang dapat ini, lam alif gabung ini lam alif. Tidak ada alif sini lagi, ja di sini tidak dapat sekalipun dia terbuka. Tapi posisinya sudah ketiga. Aturan suku kata kedua dari belakang terbuka berbunyi A, ya, yang kedua saja. Mau ketiga, 4, 5, 6 terbuka, tidak bisa mendapatkan huruf saksi. Kalau misalnya bunyi itulah bunyi A, maka tidak mendapatkan alif saksi. Jatahnya hanya kedua. Aturannya suku kata kedua dari belakang yang terbuka berbunyi A diberi alif saksi. Bisa paham ya saudara-saudara ya? Nah, jadi kita hitung dari belakang, hitungnya dari belakang, bukan dari di sini, hitungnya dari belakang. Kedua dari belakang, 1, 2. Ya, jadi jangan hitung begini, hitungnya dari belakang, hitungnya dari belakangnya. Jadi, oh kalau dia bunyi A, jadi kalau misalnya bunyinya mantan, kalau misalnya mantan, nah itu misalnya kata mantan. Ada di situ bunyi A, ada tapi semuanya suku tertutup. Misalnya ini mantan. Anda kan sering punya banyak mantan tuh. Ya. Mantan, ya, mantan kepala sekolah misalnya. Ya. Mantan kepala desa, jangan berpikir yang mantan yang lain. Nah, mantan kita hitung. 1, 2. Ini dapat huruf saksi? Oh, tidak bisa. Karena semuanya suku tertutup. Karena diakhiri dengan konsonan. Konsonan ini adalah konsonan N. Jadi, ini tidak bisa. Kalau yang begini tulis apa? Ya ditulis konsonannya semua. Tidak ada alif, tidak ada huruf saksi di sini. Ya, mantan ini. Ini kan suku tertutup. Aturannya harus suku terbuka. Ya kan? Jadi kalau mantan tulisnya bagaimana? Mim, nun, ta, nun. Yang dituliskan semua konsonannya. Ini M, ini N, ini T, ini N. Tidak ada vokal yang dituliskan. Ya. Kalau suku tertutup, semua vokal yang di dalamnya tidak boleh dituliskan. Jadi A ini, ya sorry, A ini dan ini tidak dituliskan, karena suku tertutup. Ya, video sebelumnya kan suku tertutup, apapun vokal yang di dalamnya tidak dituliskan. Lalu dituliskan apa? Konsonan semuanya. Ini kan mim, nun, ta, nun. Nah ini kan kalau kita pisahkan kan begini. Kalau lihat bentuk aslinya. Nah, coba ini kita hapus begini. Nah, mim kan di awalnya begini, mim di awal, nun di tengah, ta di tengah, nun di akhir, ya tinggal disambung. Nah, tinggal disambung, jadi ada kaki-kakinya itu untuk disambung. Nanti lihat video sebelumnya ya, mantan. Jadi sekalipun dia dua suku kata begini, tapi kalau tidak terbuka tidak boleh tulis vokal. Karena ini semua adalah konsonan. Ini suku tertutup ini. Suku tertutup tidak boleh. Aturannya, suku kata kedua dari belakang yang terbuka berbunyi A diberi alif saksi. Ya, huruf-huruf vokal itu disebut huruf saksi. Jadi alif saksi, waw saksi, ya saksi. Oke? Ya, untuk aturan yang pertama ini bisa saudara pahami ya, mudah-mudahan. Jadi Anda menuliskannya dulu di dalam suku kata, Anda memisahkan dulu semua kata itu. Anda coba cari di rumah, nanti cari. Tugas Anda coba mencari kata-kata yang terdiri dari dua suku kata, lalu suku kata keduanya itu terbuka berbunyi A. Ya, tadi sudah ada makan, misalnya apa? Jalan sudah. Coba saling, coba Anda ada di rumah coba tulis saling ya. Saling. Nah, kemudian apa lagi? Tajam.
Nah, apalagi kacau, ya, kacau, oke ya. Atau kita pakai yang di belakang tertutup dulu ya, kacang saja, jangan kacau tapi kacang. Nah, coba latihan di rumah, tulis saling, tajam, kacang. Ikut yang pola yang tadi. Saya kasih contoh satu lagi untuk mengingatkan, misalnya baling atau ya balingnya baling-baling, maksudnya baling berarti, atau kata apa ya, calon ya, calon ya. Nah, ini kita hitung 1, 2, maka ca mendapatkan alif, maka dituliskan adalah ca alif lam nun. Nah, ini kan ca alif, ini c a l n. Jadi bacanya dari kanan ke kiri ya. Ini ca alif, oh ada 4 alif. Lam nun, karena ini suku tertutup maka o tidak dituliskan. Suku tertutup ialah suku yang diakhiri dengan konsonan. Suku terbuka ialah suku yang diakhiri dengan vokal. Vokal a, i, u, e, o. Konsonan ya selain a, i, u, e, o itu konsonan semua. Nah, nanti di rumah ya latihan tulis nih, saling, tajam, kacang. Nah, berarti dihitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti yang mendapatkan alif saksi yang mana? Ini ya, ini. Sa, ta, ka. Yang lain ini sekalipun ada vokal tidak dituliskan karena diakhiri dengan konsonan. Oke? Semoga penjelasan saya tentang pemakaian huruf alif, aturan yang pertama, ini bisa saudara pahami. Nanti video berikut ada beberapa aturan lagi saya akan buat nanti sampai pemakaian huruf alif semua selesai. Alif saksi, waw saksi, dan ya saksi itu saya jelaskan tuntas. Ya? Oke, saya kira pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.